Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ketemu wabarakatuh. lagi nih, Iya. ngobrol-ngobrol tentang bagaimana masyarakat di kota ya, di Iya. metropolitan Bandung itu beradaptasi dan bermitigasi terhadap perubahan iklim. Iya. Nah, terima kasih nih Teteh Arum. Iya, terima kasih Kita semua kembali. lagi ada di Cijerah ya. Iya, Ibu. Lebih tepatnya di Gempol Sari di RW 2. RW 2 Iya. Gempol Sari ya, dan kebetulan ini suasana ruang spesial ini adalah Branhang ya. Jadi gang antara dua jalur bangunan untuk keamanan kebakaran ya. Iya, betul. Begitu. Nah, Teh Arum cerita dong lebih detail, who are you really gitu. Siapakah Anda begitu? Iya, oke. Salam dulu semua. Saya Arum. Saya sebenarnya dulu lulus sebagai desainer gitu. Desainer baju. Bukan, Bu. Oh, desainer apakah? Dulu ngambilnya jurusannya desain komunikasi visual. Oke, dari gitu, dari ITENAS. Oh, dari gitu, ITENAS. dari ITENAS. Terus Sekarang lagi lanjutin lagi pendidikannya di desain leadership di ITB. desain gitu. leadership ya. Betul. Oke. Kenapa ya Joko tiba-tiba karena leadership gitu dari di komunikasi visual? Tapi anyhow, cerita dulu deh. Sebenarnya kan Anda ini warga lokal kan? Iya, betul. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang asli sini enggak gitu ya, Bu. Oh, enggak? Betul, karena kita pindahan. Tahun gitu. berapa Anda pindah ke sini? Tahun 2017, Bu. Oke, Gitu. sebelumnya dari Sebelumnya saya dari Sumbersari, dari Babakan Ciparai. Sekitar mungkin 15 menitan lah ya dari sini. ya. Kalau suami itu dari Cicendo Oh gitu. Oke, Jadi terus beda situasinya dengan yang di sini gitu. ngomong-ngomong suaminya teh siapa? Suami- Harus diperkenalkan karena figur penting juga ini ya. Oh ya, oke. Jadi suami saya namanya Andi Abdul Qadir ya, Bu ya. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai ketua RW di sini. Presidennya RW 02, ya lebih tepatnya begitu ya. Begitu. Oke. Kemudian sebelum jadi RW, kita inisiasi membentuk komunitas namanya Karasa Bandung. Oke, gitu. Karasa Bandung. Ya, ini komunitasnya kita fokusnya pada pemuda dan gimana mereka bisa menjadi pemimpin muda dengan wawasan kreatif gitu. Oke, pemimpin muda dengan wawasan kreatif. Iya. Termasuk ini ya yang Betul, dikerjakan. termasuk ini Brangang ini sebenarnya cara atau media lah ya buat anak-anak ini gimana sih caranya mengaktifasi dirinya gitu ya, Oke. mengaktualisasi dirinya untuk berkarya dan memberi dampak pada sekitar gitu. Mural oke. ini kan sebenarnya juga salah satu yang semua orang cukup inklusif ya, Bu, kalau menurut saya medianya gitu. Jadi semua orang bisa mengerjakan Bisa dan ikutan ya. betul dan terlihat gitu secara visual. Begitu. Gitu. Boleh diceritakan nggak ini prosesnya ini seperti apa? Apa yang dilakukan sebelumnya? Sebenarnya ini Oh, sehingga jadi seperti enakin Iya, kayak iya. gini gitu. Jadi sebelumnya ini Branhang ini kan akses darurat tadi seperti yang Ibu Betul. bilang. Tapi kesini itu banyak warga yang tidak memakai akses darurat ini lagi gitu, sehingga dipakai untuk meletakkan barang-barang yang tidak terpakai gitu. Oke. Jadi sampah, jadi dipakai juga, ada yang jadi bikin bangunan gitu ya. Ada yang jadi dapur, ada yang jadi kamar mandi dan sebagainya gitu. Sementara ini seharusnya lorong, namanya kan gang ya, Bu. Iya. Oke. Jadi harus bisa diakses dari ujung ke ujung. Kemudian kita intervensi pada 2022 kita membuat festival Branhang gitu. Ada 22 yang pertama betul. Itu 22 pintu Branhang kita mural gitu. Jadi pintunya dulu, belum pintunya masuk ke dulu. dalam gitu betul, ya. pendekatan pertama lah gitu. Jadi saya tambahin Iya, Bu. kalau misalnya nanti kita sempet take ke Branhang yang belum diapa-apain, emang rada horor ya. Betul. Gitu ya. Jadi memang di sini sebenarnya kan sebelah kiri dan kanan itu rumah orang. Betul. Kemudian ini tuh harusnya lurus kosong, Betul. sehingga auzubillah min dzalik kalau terjadi kebakaran dengan mudah ada jarak antara satu, yang kedua pematian api bisa dari depan dan dari belakang, kira-kira Betul. gitu ya. Iya, betul. Nah di sini juga ada saluran pembuangan. Iya, Nah, beberapa. seperti yang Bu Arum tadi ceritakan, itu ada yang jadi dapur, ada tempat sampah, ada tangga, ada gudang dan sebagainya. Jadi yang dilakukan pertama pasti dibersihkan ya. Betul, dibersihkan dulu. Jadi Dibersihkan. dibersihkannya juga
bukan hanya nyapu ya Bu ya, bongkar, bobok, angkut gitu kan ya sampai kosong. Iya betul. Ini tadinya nggak ada. Ini tadinya nggak ada. Ini salah satu karya dari warga juga. Betul, ya, gitu. betul. Nah, kan ada 22 lorong ya? Betul, ada 11 Bu. Oh, ada 11 lorong. Ada 11 lorong. Jadi langkah pertama adalah pintu-pintunya dulu. Pintu-pintunya dulu. Diberi brand. Ya, jadi kalau teman-teman baca di Instagram brand.gg. Ya, betul Bu. Padahal sebetulnya dalam bahasa Belanda itu brandhang. Brand itu api ya. Api. Gang itu jadi jalur lorong untuk menanggulangi api begitu. Nah, setelah dibersihkan, kemudian ditetapkan tema ya. Iya betul Bu. Dan tema yang diambil dari 17 SDGs. 17 SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya. Dari 11 ini yang sudah berapa gang? Yang sudah 4 gang. 4 gang untuk lorongnya ya Bu ya. 4 gang? Untuk 4 lorong. 4 lorong. Ya. Oke. Itu tema apa aja yang sudah? Tema yang di sini Zero Hunger kebetulan. Kemudian yang di sana ada tentang perdamaian. Terus Sustainable Cities and Communities. Terus yang sekarang sebenarnya masih ongoing lah yang keempat ini itu yang kerja sama-sama DSDBM ya. Betul. Tentang ketahanan air ya. Betul, tentang air. Ini menarik banget dan mudah-mudahan melalui media komunikasi ini kita bisa mengajak semua warga Bandung untuk terlibat begitu ya. Karena apa? Karena ini adalah inovasi yang basisnya ada seninya, betul, ada teknologinya, begitu ya. Tapi intinya adalah ini untuk semua. Betul, begitu iya, ya. betul, Bu. Ada pesan besar yang dibawa oleh penataan ini. Oke. Mbak Arum kan bukan presidennya ya, yang 02 ya, tapi Ibu Presiden. Ibu negara. Ibu negara gitu. Saya ingin Bu Arum cerita pembagian peran nih antara Pak Presiden dan Ibu Negara begini. Dan sebenarnya bagaimana masyarakat menanggapi dua sosok ini begitu. Oh, oke. Bagaimana masyarakat? Itu lumayan. Ini sih Bu agak belum pernah saya pertimbangkan secara mendalam. Dan nggak ada sekolahannya. Ya betul itu. Saya juga jadi tertarik ini bikin sekolah RW sama RT. Tapi intinya untuk pembagian peran sebenarnya dari organisasi yang formalnya dulu aja ya Bu. Antara RW dan PKK itu yang selalu hadir, selalu ada di setiap struktur sosial kemasyarakatan di perumahan gitu ya, itu yang mengepalai. Nah RW ini sebenarnya bagian pembangunan dan inovasi gitu ya, menangani masalah masyarakat secara menyeluruh. Kalau PKK itu sebenarnya untuk merawat gitu. Jadi sebenarnya pembagiannya sesuai sama peran ibu-ibu dan bapak-bapak gitu sih. Bukan berarti gender, cuman faktanya demikian. Iya betul gitu ya. Bagi tugas aja lebih gitu. Ya, Bu. Tapi kalau saya curiganya begini Mbak Arum. Ya, jadi kan umumnya bapak-bapak di usia produktif yang kita harapkan menjadi leader lokal itu kan yang harusnya di usia produktif dan memang masih mau produktif betul, gitu kan. Betul Bu. Umumnya bekerja. Ya. Ada tanggung jawab formal untuk mencari gitu uang kan. Sedangkan juga yang sebagian besar ada di dalam komunitas itu ibu-ibu. Betul. Jadi memang resources lokal itu yang memang bisa digerakkan banyaknya ibu-ibu. Begitu. Dan memang untuk hal-hal yang sangat basic seperti yang kita tahu ada di SDG itu menjadi tanggung jawabnya ibu-ibu memang. Kalau saya sih curiganya memang dengan demikian otomatis memang Bapak RW, gimana ya kalau nggak ada ibu negaranya ya? Perlu bantuan ibu negara. Oke. Sekarang suka dukanya gimana? Suka dukanya ya, ya untuk penanganan, maksudnya untuk mendekati lah ya, mendekati warga itu kan beda-beda karakternya gitu. Memang di situ peran kepemimpinan ya Bu ya, yang tidak hanya otoriter atau tidak, kita harus tahu bermain untuk menyampaikan pesan demi kepentingan bersama lah gitu. Jadi ketika ada yang kontra, gimana kita harus mendekatinya, ketika ada yang mendukung juga gimana kita harus mengapresiasi gitu. Jadi semua juga akhirnya kita membentuk satu kebersamaan ya, mungkin yang saya lagi belajar namanya modal sosial gitu katanya. Gitu. Jadi Anda pindah ke sini dengan suami 2017? Betul Bu. Kemudian jadi ketua RW tahun 24 betul. 2024? Iya. Masa tugas seorang RW itu berapa tahun? Baru kemarin SK baru itu 5 tahun. Oh 5 tahun, oke lumayan ya. Jadi, nah
Bagaimana nih Ibu Negara dengan Pak RW itu menyusun program penggalangan sumber daya lokal untuk memperbaiki keadaan ini? Keadaan di sekitar RW 02. Kita sebenarnya yang pertama sih kerja sama dengan beberapa rekan gitu ya Bu, yang mengandalkan networking yang sudah ada, yang sebelumnya kita sudah kenal lah gitu ya, kenalan-kenalan. Tapi juga kita mengandalkan apa yang ada di sekitar sini gitu. Jadi memanfaatkan lokal dulu lah. Betul. Apa yang bisa itu baru bergerak, kemudian diperluas melalui networking. Iya gitu. betul. Nah, boleh nggak cerita, kan usia muda biasanya lagi senang cari uang buat diri sendiri ya. Sedangkan ini energinya banyak dipakai untuk membangun masyarakat. Ini gimana nih balancingnya? Ya itu kayaknya kalau buat saya pribadi itu tergantung setiap orang masing-masing gitu ya Bu. Kalau dari saya sih kepuasannya memang terasa ketika saya bisa memberi sesuatu untuk orang lain gitu ya, ketika bisa bergerak bersama-sama gitu lah. Jadi untuk balancingnya ya di kantor tetap tanggung jawabnya tetap dilaksanakan gitu ya. Bagaimanapun di kantor pun melaksanakan tanggung jawab, bukan mencari uang mah bonus gitu ya. Itu mah sudah tanggung jawab buat ya menggaji dan ya gitu ya Bu ya. Kalau misalnya di sini ya aktivasinya gitu. Jadi jadwalnya ya kita bagi-bagi aja, kita atur gitu. Kebetulan kemarin ada pas pandemi, akhirnya kita bisa WFH gitu, kita bisa lebih fleksibel jamnya gitu. Nah, aku nanya nih, Teh Arum nih. Kan sejauh ini banyak sekali ya mitra yang sudah bergerak bersama dengan Mbak Arum ya. Lokal tentunya para RT, kemudian posyandu, kemudian puskesmas, mungkin juga nanti sekolah begitu kan ya. Betul. Kemudian di level kota ya dengan lurahnya, dengan camatnya, dengan beberapa dinas begitu. Yang paling terasa konsistensinya, kemudian impact-nya dan jiwanya lah lebih pas gitu dengan Mbak Arum, itu umumnya terkait kegiatan apa? Karena kalau nyebut apa kan nggak enak ya. Jadi yang mana yang emang terasa banget impact-nya besar gitu? Impact-nya besar itu ya kayaknya ini ya Bu, Branhang ini ya. Branhang ya, karena kelihatan ya. Betul, kelihatan, dan kita setiap tahun selalu ada. Kemudian juga ada gongnya gitu. Jadi ada namanya festival. Begitu selesai gitu kan. Ada semua juga tahu N-nya gitu. Iya, gitu ya. Betul. Jadi di sini tuh mungkin di setiap RT RW di Bandung dan di Indonesia itu selalu ada festival 17-an ya Bu ya. Itu jadi perayaan warga gitu. Nah, kita buat itu perayaan bukan hanya merayakan 17-an, tapi merayakan apa yang sudah kita lakukan di lingkungan gitu. Jadi ini jadi syarat. Gitu. Jadi apresiasi langkah diri sendiri itu menjadi penting ya, sekecil apapun itu gitu ya. Mbak Arum, sekarang yang buat Mbak Arum greget gitu ya. Aduh, coba ya ini atau kegiatan itu bisa kita lakukan apa? Yang paling pengen kerja sama siapa dan untuk bikin apa? Buat sama siapa ya, mungkin sama semua institusi. Mungkin kalau saya tertarik dengan bisa going global ya Bu, gitu. Jadi kita bisa koordinasi dan tukar pikiran mungkin sama dunia di luar Indonesia gitu. Mungkin itu bisa membuka wawasan teman-teman di Karasa, di pemuda di sekitar gitu. Tapi emang sama bener kok. Jadi Bu Arum tahu kan, kita bergerak di beberapa tempat begitu. Ketika di tempat-tempat kami itu slow down, kita bawa mitra bule itu seperti vitamin, multivitamin, gitu kan ya. Jadi memang dampaknya itu bisa difahami. Tapi memang akan tetap konsisten di Branhang ya. Ya betul, ini sampai semuanya beres, semua 11 ke 11-11-nya. Jadi masih ada 7 yang belum ya. Dan targetnya sebelum selesai jadi ketua RW harus sudah selesai ya. Pengennya sih gitu ya Bu ya. Kita setahun 3 kali, 3 gang ya. Lumayan ambisi juga ya. Nah, last word. Apa yang bisa disimpulkan dari pengalaman selama bergerak dengan Karasa ataupun dengan RW 02? Kalau
kesimpulannya jangan pernah menyerah mungkin ya Gitu Bu, ya. dari semua gerakan kita itu pasti ada hambatannya gitu. Tetap konsisten walaupun akhirnya kita hanya sendiri yang bergerak gitu, itu tetap harus dikerjakan. Jadi konsisten itu kuncinya kita untuk berdampak gitu dan Gitu ya. berkelanjutan. Mbak Arum, kita kan lagi ngebahas tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Iya. di perkotaan, dan Cijerah ini menurut kondisinya dan posisinya itu bisa dikatakan adalah kasusnya inner city, di mana menjadi panas jauh lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Ada persoalan keterbatasan lahan untuk kita menambahkan tutupan hijau. Ada persoalan flow udara dan angin ya, sehingga memang panasnya terjebak. Ya. Jadi menurut Mbak Arum, apa yang bisa dilakukan supaya microclimate di RW 02 itu bisa ada kebaikan? Microclimate ya mungkin menurut saya dari Branhang ini bisa punya potensi ya Bu ya. Jadi Karena ada flow betul, angin dan flow, udara. betul. Kita berharapnya ini Branhang ini jadi ruang publik juga bagi warga bisa beraktivitas di sini dan beragam hal lainnya gitu ya. Ada mungkin ekonomi gitu ya, atau di sini bisa nanam-nanam apa gitu ya Bu. Cross ventilation ya sebenarnya. Betul, ya, cross ini ventilation, enak ya. banget sebenarnya udaranya. Baik dari sana ke sana Iya. maupun dari sini ke dalam bangunan, ke Iya, dalam rumah ya. betul, Oke. gitu. Terus apa lagi? Ya mungkin jadi ya menurut saya sih dari Branhang ini jadi pintunya buat warga-warga untuk mengaktifasi di dalam rumahnya seperti apa, kayak gitu sih. Mungkin di depannya atau di halaman rumahnya sekitarnya akhirnya oh iya ya saya harus begini, mungkin jadi memicu ide-ide lainnya gitu. Memang kita juga sempat memprogramkan kan lebih Iya. banyak penghijauan ya. Tapi Betul. memang kita kemudian ada persoalan terbatasan ruang tadi. Iya. Jadi memang yang kita akan coba lakukan adalah vertical garden Betul. gitu ya. Kemudian tepi-tepi sungai, tepi-tepi jalan begitu Iya, ya. Oke, betul, kira-kira yang seperti itu. termasuk yang hutan Miyawaki juga ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Oke, baiklah. Oke, tapi saya lupa nanya nih. Iya. Sebenarnya kekuatan besar RW 02 apa sih? Kekuatan besarnya kalau saya sih melihatnya sebenarnya semangat dari anak-anak mudanya. Oh gitu. Dan lumayan banyak ya. Iya, betul, banyak. Oke, lumayan banyak. Oke, terima kasih banget Mbak Sama-sama. Arum ya. Mudah-mudahan tahun 2025 membawa cuaca, semangat dan Amin. keberhasilan yang baik ya. Iya, amin amin Ibu. Dan semoga tidak terjadi yang musibah berikutnya ya. Jadi Iya. sebagai informasi, baru saja minggu kemarin ada kebakaran di daerah lokasi RW ini. 02, bahkan di depan kantor RW ya. Betul, betul. 2 rumah terbakar. Mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan energi Iya. kepada semua warga bahwa menjauhkan diri dari kebakaran itu kunci begitu. Betul, Jadi penting. tidak salah ya Iya. mengambil Branhang sebagai Ternyata. upaya begitu Iya, ya. Jadi betul. seperti ayo semangat, emang Berarti harus begitu. dilakukan. Harus Gitu. dilakukan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Marum. Ibu Ramalis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa mendapatkan dukungan Ya, dan amin. dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membawa kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.